Kalau begitu aku berangkat lagi. Mudah-mudahan saja aman ya. Gawat. Cepatan kakak. Tapi di mana hantu airnya? Apa sebaiknya aku bawa mereka pergi dulu? Halo teman-teman, jumpa lagi di dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman. Yuta, apa yang kamu lakukan Yuta? Aku lagi berbaring. Soalnya aku sudah mengerjakan tugasku. Sekarang giliran si Mio. Apa? Kenapa malah aku kakak? Aku lagi mau berbaring seperti raja. Aku sudah mengumpulkan banyak makanan. Dari makanan, air. Tapi cara mengumpulnya tidak begini. Tapi Mio, kalau kita tidak kumpul begini, ini sudah banjir. Mio, sekarang tugasmu untuk mencuci piring. Mau cuci piring di mana Kak Yuta? Aduh Mio, di bawah itu kan air. Ini adalah makanan gyoza dan juga ramen yang sudah habis tapi mangkuknya numpuk. Cepat Mio. Aku tidak ada sabun kakak. Sebaiknya kamu pergi ke Yumat beli sabun. Sabun cuci piring ya? Iya, kamu kan yang tugasnya untuk mengambil barang, makanan, sabun, apapun di Yumat. Tapi kan aku dan Baby Selin untuk beberes rumah, untuk memasak. Jadi bagaimana Yuta? Kalau nanti piring itu tidak dicuci, nanti jadi bau. Lagian ini terlalu banyak. Kenapa semangkanya belinya gede banget? Buah-buahannya kita kan tidak punya kulkas kakak. Lihat, sekarang semangka ini malah menumpuk di dekat tempatku. Tempatnya si Lolo dan Lili juga menumpuk. Nah, sekarang kamu harus pergi ambil sabun. Kalau tidak, aku tidak akan mau mencuci piring. Di sini ada hamburger, ada ramen, ada ayam panggang. Mio, kamu jangan terus mengeluh makanan-makanan ini untuk kita bertahan hidup di dekat banjir. Kita tidak tahu kalau banjir ini akan mendatangkan hewan apa. Tapi yang jelas tidak ada zombie lava kan? Iya, zombie lava kan takut dengan air. Tidak mungkin ada zombie lava. Baby Celin mau makan nasi kepal. Iya deh. Nasi kepal di sini, Selin. Kamu tinggal ambil. Wah, tapi untungnya rumah kita belum masuk air. Baby Celin rasa nanti sebentar lagi pasti bisa datang banjir masuk ke rumah. Lebih baik kita di sini. Wah, Kakak Yuta, rumah ini terlalu kecil. Ini bukan rumah, tapi ini melainkan atap. Apa kita pindah saja ke rumah pohon dekat sana? Itu punya Bapak Polisi Takagi. Dia tidak mengundang kita, jadi kita tidak bisa pergi ke sana, Mio. Sempit banget. Lihat, aku tidak mau di sini. Kita sini banyak makanan, sedangkan di dekat sana tidak ada makanan. Ya sudah deh, kalau begitu kamu pergi saja ke Yumat. Ambilkan sabun dan beberapa tusuk gigi. Gigiku mulai sakit. Yuta, kami tidak bisa membantu Yuta. Kenapa hanya aku yang punya jetpack? Jadi selalu aku yang disuruh kesana kemari. Padahal kan aku lagi mau tidur seperti raja. Sebaiknya urungkan niatmu Yuta. Oke deh, kalau begitu kamu mau ambil apa? Ambil sampo, kemudian juga untuk sabun. Kita kan masih bisa mandi di rumah. Ya sudah, tunggu di sini. Aku akan terbang, tapi aku akan terbang rendah. Ternyata kakak itu masih ada jalan di banjir. Berarti banjir ini masih aman. Takut banget nih kalau banjir seperti ini kelamaan pasti banyak banget cacing merah, cacing tanah, cacing pita. Banyak cacing bakalan keluar. Kakak, aku butuh sabun. Iya Yuta. Aduh Yuta, kamu jangan mengotori mejaku. Tapi aku tidak mau kena air. Ya sudah, tunggu di sana. Aku akan ambilkan. Aku mau sabun pencuci piring 5 bungkus. Sampo untuk Mio, ambilkan 5. Sabun mandi juga. Baik Yuta. Jangan lupa ya, aku juga mau sabun untuk mencuci baju. Baik Yuta, apalagi? Tambah lagi deh daging kaleng. Iya. Sudah Yuta, semua sudah kakak kumpulkan. Sekarang kamu tinggal bayar. Berapa totalnya? Totalnya 553.000. Iya deh, ini uangnya. Terima kasih ya kakak. Hati-hati ya Yuta. Iya. Yuta, iya ada apa kakak? Tadi pagi aku melihat benda aneh.
dia berjalan-jalan. Benda aneh. Iya, bentuknya seperti apa? Tidak tahu Yuta, tapi dia mengambang di dekat banjir. Yang penting bukan zombie. Kalau begitu aku pamit dulu. Kalau zombie tidak mungkin mengambang. Zombie kan berjalan. Mio, aku sudah ambil ini. Apa? Kenapa banyak banget? Aku kan cuma memesan beberapa sabun. Ini nanti mau diletakkan di mana, Kakak? Simpan saja di dalam rumah, Mio. Nih, cepat simpan. Kenapa berat sekali? Iya, aku ada membeli beberapa makanan lagi. Apa? Lagi-lagi makanan? Iya, Mio. Ya sudah deh. Kalau begitu, aku akan letakkan saja di belakang minuman ini. Berat banget. Sekarang giliran aku harus cuci piring. Kakak, aku lupa bilang sama kamu. Apanya, Mio? Kelihatannya air ledeng kita mampet. Apa? Jadi cucinya di dekat banjir ini. Kalau begitu mudah saja. Aku tinggal membuang saja semua piring ini ke dekat banjir. Mio, jangan begitu. Nanti aku akan turun ke bawah untuk mencucinya. Mio, jangan ditendang, Mio. Nanti piring-piring itu bakalan pecah. Tidak, piring-piring ini kalau terkena dengan banjir, dia akan turun dengan nyaman. Aku tinggal turun ke bawah lalu mencuci piring-piring ini. Nah, coba aku lihat. Waduh, piring yang ini terlalu berat. Tapi mangkuk yang itu, mangkuk sisa ramen, sudah turun ke bawah. Ayo baby Selin. Mio, itu hanya beberapa piring saja. Sebaiknya kamu cuci sendiri. Ya sudah deh. Kalau begitu aku akan langsung turun. Mio, cepat ya cucinya. Iya, dasar cerewet. Wah, di dekat sana banyak banget makanan. Tapi apa yang dilakukan Mio? Kenapa dia turun ke bawah ya? Apa dia mencuci piring di dekat banjir? Waduh, makanan mereka banyak banget. Kami di sini tidak terkena banjir. Sayangnya kami kelaparan. Wah, bagaimana ini? Pak Takagi, sebaiknya kamu turun saja ke bawah, lalu beli makanan, Pak Takagi. Aku ini kan kapten kalian. Kenapa malah aku yang disuruh beli makan? Tapi kami tidak punya uang. Lagian kita tidak tahu di banjir itu bakalan ada zombie atau apa, hewan yang ada di dekat banjir. Kenapa punya bawahan tapi malah pemalas? Ya sudah. Aku akan segera turun. Aku benci sekali dengan air banjir ini. Pasti tercampur dengan pipis orang, pipis anjing, pipis kucing. Geli, tapi mau bagaimana? Andai saja aku bisa berbagi makanan dengan Yuta. Lalu aku akan pinjamkan Yuta dan Mio rumah kami. Hei Mio, apakah kalian punya makanan? Kami punya banyak makanan, tapi tidak bisa dibagi. Soalnya itu adalah jatah untuk kami masing-masing satu orang. Merepotkan sekali. Atau begini saja, kalian bisa tinggal di dekat rumah pohonku, tapi bagi kami makanan ya. Bagi makanan? Iya. Kakak Yuta, kenapa Mio? Turun sebentar. Ada apa sih? Kenapa tidak cuci piring dengan baik? Ada apa sih Mio? Turun sebentar. Ada apa lah Mio ini? Nih, Kakak Takagi bilang mau minta makanan kita, tapi sebagai tukarnya kita boleh tinggal di rumah pohonnya. Aku rasa tidak usah, Mio. Kenapa? Rumah kita kan sempit, Kakak. Aku lebih suka tinggal di rumah kita. Makanan banyak itu lebih aman, Mio. Kalau rumah kan kita bisa tinggal di sini saja. Yang penting makanannya banyak. Tapi aku sempit, Kakak. Tidak usah. Maaf ya Bapak Polisi, sebaiknya kalau Anda butuh makan, Anda beli saja di Yumat. Yumat kan masih terbuka pintunya, makanannya masih banyak. Masalahnya aku tidak punya uang, kami belum gajian Yuta. Mio, ayo jangan. Nanti kalau kita bagi makanannya, kita bakalan kelaparan. Ayo, jangan pijak lagi banjir ini. Toh di sini kan tidak banjir, tapi kan airnya mampet. Nanti cuci buahnya bagaimana? Pakai air banjir? Iya, nggak apa-apa deh Mio. Dasar si Yuta itu ternyata anak pintar. Dia tidak mau berbagi makanan. Aku tidak punya uang, tapi aku tidak mau bilang dengan bawahanku. Aku takut nanti aku malah disepelekan karena aku tidak ada uangnya. Tidak boleh sampai mereka tahu. Aku bilang saja deh kalau dompetku jatuh dan aku tidak bisa membeli makanan.
Wah, sudah pulang. Makanannya mana? Uangku hilang, dompetnya hilang. Aku tidak bisa membeli makanan. Tapi tadi kami lihat Bapak Takagi kenapa ke tempatnya Mio. Aku hanya memeriksa apakah mereka kelaparan atau tidak. Jadi kita di sini saja tahan lapar untuk sampai banjirnya mereda ya. Kami kelaparan banget. Kalian ini orang dewasa, tahan sedikit. Sudah ya Mio. Jadi kamu cepetan tuh cuci piringnya. Iya deh. Aku kan sudah membawa makanan. Kalau begitu aku sekarang mau tidur. Iya Yuta, ayo kita tidur seperti raja karena kita sudah dipenuhi dengan makanan Yuta. Ini membuatku kesal. Aku tidak bisa fokus hanya mencuci piring. Aku kesal, sudah banjir, bajuku basah. Kakak Yuta tidak mau pindah ke rumah kakak Takagi, tidak mau memberinya makanan. Kesal banget. Ini semua gara-gara makanan, gara-gara rumah sempit, gara-gara air tidak mengalir, dan juga wastafel yang mampet. Sebaiknya aku naik ke atas. Lihat. Mereka ini bertiga tidur seperti raja. Selalu bilang tidur seperti raja. Tidak merasakan apa yang aku rasakan. Semangka di mana-mana. Baby Celine tidak bisa tidur. Sama. Aku juga lagi kesal. Seharusnya kita pindah ke rumah pohon di sana. 3 tingkat. Lihat, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Kita bisa santai di sana. Pasti tidak banjir. Aku kesal. Kalau begitu, makanan-makanan ini semua sebaiknya aku buang saja. Hamburger. Aku tidak suka makan hamburger. Yang suka makan hamburger itu kan cuma kakak Yuta dan juga si Lolo Lilil. Ayam panggang ini mungkin masih bisa untuk baby Celine. Sebaiknya semua makanan ini aku buang supaya ada tempat. Lihat, hamburgernya begitu banyak. Aku akan buang semuanya. Apel-apel ini juga. Bagaimana mau mencucinya? Semangka juga, semuanya dibuang. Baby Celine rasa itu bukan ide yang bagus, kakak Iyo. Bukankah itu untuk kita makan? Bagaimana kita mau mencucinya? Lihat, semangka ini. Gedenya minta ampun. Sebaiknya kita buang saja semua makanan ini. Biar kakak Yuta merasakan bagaimana rasanya kalau tidak ada makanan. Biar saja dia terus saja mencari makanan sebanyak mungkin. Seperti aku terus mencuci piring tiada berhenti. Nah, sekarang kan kalau sudah dibuang, jadi lapang baby Celine. Kenapa makanannya dibuang? Bukankah makanan itu untuk kita bertahan di banjir? Iya, untuk bertahan di banjir. Tapi kan jadi lapang. Aku mencium makanan. Ada makanan di dekat air. Ayo ikut denganku. Kita adalah hantu air. Ada bau ayam, ada bau daging. Ayo, kita pergi ke tempatnya. Iya, hantu air suka makan makanan yang daging. Lihat, di sini ada buah yang manis. Wah, makan. Pasti arahnya dari sebelah sana. Iya. Wah, pasti banyak makanan. Di mana? Aku sudah lihat. Di situ adalah tumpukan makanan. Kita akhirnya kelaparan setelah beberapa bulan. Kita menemukan makanan yang enak di sini. Wah, ternyata ada rezeki. Kita bisa makan buah yang aneh dan manis ini. Lihat, di sini ada daging. Ayo kita makan. Rasanya enak. Ini makanan apa? Enak banget. Nyam. Enak. Baby Celine, kamu makan ya? Baby Celine tidak makan. Baby Celine tidak berani makan. Wah, burgernya enak. Apa itu? Kenapa ada yang bergoyang-goyang di dekat dalam air? Warnanya warna-warni. Mereka sepertinya lagi mendekati hamburger yang barusan aku buang. Apa itu? Aneh. Kakak Yuta, bangun. Ada apa sih? Aku lagi tidur seperti raja. Aku ingin menikmati hari yang sangat tenang dan juga penuh makanan. Ada yang aneh, kakak. Ada benda aneh di dekat bawah banjir. Apa sih? Mio ini ribut banget. Ada yang mengapung di bawah banjir. Loh, kenapa semangkanya menggelinding di situ? Apa itu? Lah, Mio, ini kan hamburger yang sudah aku buang. Iya, kakak.
Ih, apa itu? Kenapa ada benda warna-warni di sana? Apa ini ya? Kenapa banjir tiba-tiba ada yang warnanya hitam, biru, hijau, kuning, dan juga merah? Ini apa sih? Enak banget. Kami butuh lebih banyak makanan. Enak. Ini adalah sisa dari kuah yang aneh, tapi rasanya enak. Ayo kita makan lagi yang ini. Wah, makanannya sudah kita makan hampir habis. Berikan kami lebih, berikan kami lebih. Kami ingin makan yang lebih enak. Kami butuh daging, kami butuh daging. Wah, Mio, itu sepertinya hantu air, Mio. Hah? Hantu air? Iya, kamu membuang makanan di dekat banjir. Lalu hantu itu malah datang, mungkin karena tercium baunya. Jaraknya bisa menempuh sampai 1000 kilometer. Apa hantu air? Iya, Mio. Waduh, gawat ini. Kenapa banyak banget hantu air di bawah sana? Kita harus pindah dari sini. Hah? Jadi mau pindah kemana? Ke rumahnya kakak Takagi? Tapi bagaimana mau pindah? Sudah ada hantu air di dekat bawah sana. Kalau kita turun bisa-bisa kita kena makan. Katanya dia butuh daging, Mio. Apa? Kita sudah mau dimakan sama zombie. Kali ini kita malah mau dimakan sama zombie air. Waduh, kalau aku angkut mereka berempat pakai jetpack, bisa tidak ya? Dan juga makanan-makanan ini. Pasti makanan ditinggalkan saja di sini. Kalau butuh kan kita tinggal ambil. Bolak-balik ya? Iya, yang penting kita selamatkan badan dulu. Kakak Takagi, tolongin kami. Ada hantu air. Ada hantu air. Aku titip dulu Lolol dan Lilil. Iya Yuta, tapi kamu harus hati-hati. Wah, gawat ini. Aku harus pergi jemput Mio dan baby Celine. Kakak, bagaimana? Aku sudah antar Lolo dan Lilil. Tapi sekarang keadaan tidak bagus, Mio. Kenapa? Hantu air itu kelihatannya sedang kesal. Soalnya kita tidak memberikan dia makanan dan kita tidak letakkan di dekat banjir. Ayo baby Celine, sekarang aku akan mengantarmu. Baby Celine, mau tunggu kakak Iyo. Kita tidak bisa berlama-lama. Kamu tunggu sebentar ya, Mio. Iya kakak. Lihat tuh hantu airnya sekarang sudah berkumpul di sana. Makanan sudah habis. Cepat Yuta, cepat. Aku akan mengunci pintu bagian bawah. Ayo baby Celine. Tapi kenapa kakak Iyo tidak diantar kemari? Aku kan cuma bisa mengantar kalian satu persatu. Aku tidak bisa mengantar kalian sekaligus berdua. Nah, cepat tunggu di sini. Cepat, kelihatannya tinggal si Mio saja yang ada di sana. Kalau begitu aku berangkat lagi. Mudah-mudahan saja aman ya. Gawat. Cepatan kakak. Tapi di mana hantu airnya? Apa sebaiknya aku bawa mereka pergi dulu? Benar-benar. Ayo, kalau kalian mau makan daging kemari. Sebaiknya aku bawa saja dia kembali ke laut. Nih, aku ada makanan buat kalian. Ayo ikut denganku. Kak Yuta, kenapa kamu tidak mengantarku ke rumah kakak Takagi? Sabar Mio, aku lagi mau mengantar hantu ini ke laut. Setelah sampai di laut, nanti aku akan kembali menjemputmu. Ayo cepat. Dia lagi mau cari daging segar. Cepat banget ini. Kalau begitu aku harus buru-buru. Air di sebelah sana pasti akan membuat dia tenggelam. Nah, benar. Aku akan antar saja hantunya kemari. Aku akan pantau. Hantunya bakalan datang tidak ya? Harus bawa mereka sejauh mungkin dari rumah pohon kakak Takagi. Di mana hantunya? Kenapa tidak muncul-muncul? Jangan-jangan sudah hilang ya jejaknya. Ini dia. Ternyata hantu yang merah ini adalah bosnya. Loh, tapi di mana ya anak buahnya? Ayo hantu. Aku mau makan. Berikan aku makanan. Lihat rambutnya. Semakin banyak dia makan, semakin tergerai lebih panjang. Kalau saja sampai tergigit sama dia, habislah. Berhasil. Aku sudah membuat hantu merah itu nyasar sampai ke laut. Tapi di mana anak buahnya? Kenapa belum muncul? Itu dia.
Hantu hijau, hantu biru, hantu hitam, oranye, kuning, dan pink. Wah, mereka kenapa malah ke sebelah sana? Hantu merahnya kan ada tepat di bawah. Aku akan bawa mereka ke laut. Itu dia hantunya. Mereka sudah mulai menyusul. Nah, cepat. Di mana daging? Di mana daging? Kecebur. Semua hantunya sudah aku masukkan ke dalam laut. Dengan begini, pasti hantunya akan tenggelam. Dia tidak akan pergi lagi ke kota dan mengganggu aku dan Mio. Untung sekali. Kelihatannya hantunya sudah membeku dan meninggoy. Dia tidak mengikutiku. Kalau begitu berarti sudah berhasil. Aku sudah sampai. Kak Yuta, kenapa lama? Hantunya bagaimana? Aku sudah tenggelamkan dia di laut, Mio. Kelihatannya, dia sudah meninggoy di dekat laut. Ayo, kita pindahan saja. Makanannya bagaimana? Kita tinggalkan saja di atas atap, Mio, supaya baunya tidak mengganggu kita di dekat rumah Takagi. Iya, kakak. Akhirnya sudah berhasil. Yuta, kamu kemanakan hantunya, Yuta? Aku letakkan di laut. Di laut? Iya, soalnya kan dia hantu air. Jadi aku tenggelamkan saja di laut. Kalau saja tidak ada hantu, kita akan aman. Takutnya nanti malam mereka malah datang lagi, Yuta. Tenang kakak, hantunya sudah meninggoy. Apakah kamu yakin? Aku yakin sekali. Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Micha. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini teman-teman. Ini ternyata kamar mandi ya. Tapi Baby Selin rasa hantunya tidak meninggoy kakak. Mungkin dia hanya membeku di dekat laut. Apa benar? Bagaimana menurut kalian teman-teman? Pintu ini harus ditutup. Kalau tidak pasti hantu air itu bisa panjat.